Selamat datang kawan-kawan di acara yang membahas isu-isu kampus 1 tahun terakhir. Nah, acara yang akan mengupas seputar fakta-fakta apa aja yang terjadi pada kampus akhir-akhir ini. Ya, 1 tahun terakhir terutama. Ya. Tadi kita belum kenalan gimana dulu? Oh iya, kita belum kenalan. Perkenalkan, nama aku Nabila Maradama dari AKPT. Aku Aca dari Akstro. Nah, kali ini kita berada di acara Kusam, Kupas Isu Kampus. Oke, datang dari isu yang pertama yaitu mengenai kebijakan COVID di tengah pandemi ini ya. Jadi ini tuh isu yang benar-benar hangat buat dibahas karena ya kita ini adalah sebuah pengawalan terhadap rektor juga, bukan gitu. Benar banget nih. Tapi kalau tahu, nah siapa aja sih eskalasi dan hasil yang telah kita lakuin tentang isu ini tuh kita udah ngapain aja. Terus supaya teman-teman tuh tahu follow up-nya dari BEM sendiri untuk kampusnya tuh seperti apa. Nah, yuk langsung aja kita ke pembahasan isunya. Nah, di isu ini tuh berawal dari COVID-19 yang memasuki Indonesia ya, sehingga banyak kampus yang tiba-tiba langsung mengadakan kuliah online gitu, tiba-tiba langsung libur dan langsung kuliah online gitu. Ya nggak, Mana Bila? Iya nih. Sehingga pihak kampus mulai kuliah online itu tanggal 3 April 2020 dari UNS sendiri tanggal 3 April 2020. Untuk menghadapi isu ini, beberapa wakil dari mahasiswa melaksanakan audiensi dengan ayah kita tercinta tentu saja. Tercatat melakukan audiensi sudah sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 27 Maret, 13 April, dan 29 April. Yang tentu saja di tahun 2020. Terus berhubung metode pembelajarannya juga daring nih, baru aja dilakukan itu, tentu saja ini ada banyak problematika gitu, ada dampak positif dan negatif gitu yang kita dapat dari belajar daring ini. Pasti juga ada yang capek nih online terus. Ya betul. Terus dengan keadaan kayak gini nih, tentu saja bapak kita tuh merasa kasihan gitu. Ayah kita yang tercinta tuh pasti merasa kasihan terhadap mahasiswanya. Jadi si Bapak Jamal, nah, sampai-sampai beliau memberikan pernyataan bahwasannya akan memberikan kuota sebesar 50 giga untuk anak-anaknya. Wah, mantap banget gak tuh 50 giga? Alhamdulillah tuh 50 giga. Tapi nih Mbak Nabila, faktanya adalah kita diberikan oleh ayahanda tercinta pulsa ya. Pulsa senilai 50.000 per bulan, sama-sama 50-nya, tapi bedanya belakangnya 1.000 giga. Aduh, itu juga nanti kita kalau akumulasikan ke gigabyte juga beda ya. Beda lagi, paling dapatnya kayak 10 giga tuh nggak ada malahan. Apalagi pengguna Telkomsel yang beda provider beda ya. Gitu. Apalagi nih Mbak Nabila, terus terkait dengan kebijakan itu kita juga telah mengapresiasi gitu. Alhamdulillah nggak apa-apa mendapat dikasih. Tapi selain dari kuota, dari mahasiswa sendiri juga keberatan tentang UKT nih. Oh iya. UKT kita kan nggak masuk kuliah, nggak menggunakan fasilitas kuliah, tetapi kita harus membayar UKT dengan full. Nah itu kan seperti kayak wah mahasiswa rugi dong gitu. Oh iya, itu juga sulit ya. Iya benar-benar. Kita bahas yang selanjutnya. Oke. Nah setelah membahas isu yang pertama, ada isu selanjutnya nih yang hadir. Isu selanjutnya ini adalah perihal dari mimbar bebas akademik. Isu ini sangat dibicarakan akhir ini juga. Karena apa? Karena ini tuh menuai banyak kritik gitu dari mahasiswa gitu, sampai menghasilkan eskalasi pergerakan. Di tengah ramainya isu ini tuh menghasilkan audiensi dengan ayah kita pada tanggal 30 Juli 2020. Dari sinilah pergerakan mahasiswa dimulai. Nah, setelah adanya audiensi tersebut, mahasiswa melakukan diskusi mengenai mimbar bebas akademik ini. Kita berharap dari mahasiswa tuh kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya tuh semakin didukung gitu dari pihak rektorat gitu ya. Semakin termudah aksesnya. Jadi kita jadi dibuka lagi gitu. Jadi karena kita mahasiswa menuai maksud saya mengkritik kampus itu juga kampus menerima gitu, tidak malah dengan cara membungkam dengan dipanggil gitu ya. Audiensi kedua ini dilakukan pada tanggal 2 September 2020. Yaps,
isu ini benar-benar terjadi di kala pandemi dan wabah COVID-19 itu lagi parah-parahnya waktu kita mengadakan audiensi yang kedua. Iya. Maksudnya lagi booming gitu ya waktu pandemi. Benar. Betul. Jadi audiensi tersebut ini tentu saja membawa hasil ya. Hasilnya itu apa tuh? Hasilnya kita ada ini menghasilkan suatu draft yang mengenai tata kedisiplinan mahasiswa. Aduh, sampai dibikinin draft tata kedisiplinan mahasiswa ini teman-teman ya. Parah sekali nih. Draft yang dihasilkan dari audiensi tersebut tentu saja perlu dikaji pada saat itu juga, yang nantinya akan menjadi bahan pengawalan untuk kedepannya. Di tengah pandemi menyerang, rektorat bukannya fokus kepada pandemi, tetapi malah menambah beban mahasiswa. Ada aja rektorat kita tuh. Mana ya? Ya harusnya waktu kayak begini, kayak pandemi ini, rektorat tuh harusnya meringankan beban mahasiswa dengan fokus tidak gitu usah dengan pendidikannya atau gimana iya, gitu ya, tapi malah ya mengeluarkan draft. Harusnya kan meringankan gitu. canda ya Allah. Tanda pemerintah. Oke, nah itu tadi isu yang kedua, lalu kita akan bahas selanjutnya di isu yang ketiga. Ya. Nah ini tadi kan kita ngobrol sebentar tadi Ya, ya. udah. Oke, tadi kan kita udah bahas mengenai bimbel bebas akademik dan Ya, dari ya, buat perusahaan juga kebijakan COVID-19 di UNS ini ya. Sekarang kita mau bahas mengenai SPI. Kita masuk ke pembahasan yang SPI, yaitu sumbangan Pengembangan institusi. dari katanya ada dari singkatannya kepanjangannya aja udah Sumbangan, ya. sumbangan maaf SPI ini. SPI ini hanya untuk jalur seleksi mandiri. Mahasiswa dari jalur seleksi mandiri ini adalah mahasiswa yang tergolong UKT yang golongannya tuh udah yang paling tinggi gitu. Karena ini tuh udah jalur terakhir masuk ke kampus kampus gitu. UNS, benar sekali. Nah, tahun ini SPI minimal 0 dihilangkan, Cak. Ya, Gila nggak tuh? gimana sih? Ini tuh sumbangan, kenapa Rp0 dihilangin, Mbak? Iya. Sumbangan kan seharusnya ikhlas ya. Kalau udah di bawah kayak ikhlas, gimana tuh? Tapi tuh, Mbak Nabila, Ya. setahu aku nih ya, SPI di tahun ini tuh minimal 7-10 juta gitu. Wow. Kalau maksimalnya berapa nih? Itu bisa sampai ratusan sih ya. Iya, kayak Oreo nih. Berapa lapis? Tengko, Mbak. Oh, tenggo iya. Iya, berapa lapis Ya. ratusan Iya, gitu. kita. Itulah. Nah, Hmm. untuk mengetahui kejelasan info dari kebijakan SPI sendiri, tahun ini diadakan audiensi, 3 kali audiensi bersama 3 wakil rektor Iya. atau petinggi di UNS, Betul. yaitu ada Pak Bandi, Prof Yunus, dan Pak Stanto. Gimana nih? Hasil dari audiensinya apa aja nih, Cak? Kayaknya, Cak. Ya, jadi hasil dari audiensi ini tuh tentang proses eksekusi ya, pengawalan dari isu SPI yang tergolong sangat lambat ya dan sering tidak sesuai dengan rencana. Ditambah lagi minim info terkait dari pihak kampus. Dari BEM sendiri merekomendasikan ke rektorat agar melakukan transparansi penggunaan dana SPI dan memberlakukan keluasan terkait dana yang 20% untuk kemahasiswaan. Oke, tadi kan kita udah membahas mengenai SPI itu apa, lalu SPI ini kenapa bisa tinggi dan sebagainya gitu ya. Ya. Lalu selanjutnya ada alokasi mengenai SPI gitu. Apa itu alokasi SPI ke depannya? Alokasi kedepannya itu SPI dialokasikan ke fakultas sesuai usulan fakultas. Yang diketahui pengalokasian SPI ada pertimbangan urgensi melalui RKPU dan rapat bersama dekan. Prioritas penggunaan seperti usulan fakultas atas perjalanan urgensi, contohnya UPTTIK yang membutuhkan server penunjangan sarana prasarana. SPI yang dialokasikan ke fakultas hampir mendekati 80%, tetapi tidak 100% SPI-nya. Alokasi dana SPI dibagi bersama untuk laboratorium, UPT, dan mahasiswa. Nah, di tahun 2019 total jumlah kegiatan kemahasiswaan yang didanai SPI adalah sekitar 2.243 mahasiswa yang mendapatkan alokasi kegiatan di sumber dana SPI ini. Nah, kemudian dari selain itu jalur SM ini kan yang kena SPI kan anak SM. Iya, Nah, betul. dari jalur SM ini diharapkan dapat
dapat tetap menerima bidik misi gitu. Saat biar mereka tuh dipermudah untuk membayar UKT-nya di kemudian hari. Jadinya anak SM ini biar bisa dapat sanggah, terus biar bisa dapat beasiswa bidik misi juga, terus untuk SPI-nya juga bisa mungkin bisa juga dicicil. Nah, dari apa? Dan itu udah masalah kayak gitu ya Mbak Nadia? Ya dari audiensi dan pernyataan-pernyataan tadi, dari kita sendiri merekomendasikan ke rektorat lagi agar menjamin mahasiswa baru jalur SM dapat melakukan sanggah UKT yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Terus apa lagi, Cak? Terus nih, tadi kan disebut Mbak Nabila tentang bla 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 gitu ya. Lalu selanjutnya itu ada memastikan adanya pengurangan UKT yang sama antara mahasiswa jalur SM dan seks lain gitu. Ya, sehingga nggak ada tuh yang dikenakan Jangan. golongan. Iya betul. Jadi kalau pengurangan UKT teratas, ada yang di bawah gitu Iya, aja. benar. Gitu. Lalu selanjutnya Menjamin adanya kuota beasiswa KIP kuliah untuk mahasiswa baru jalur SM. Juga memastikan bahwa jalur SM merupakan jalur seleksi yang dapat menerima mahasiswa dari seluruh kalangan sehingga dengan tetap mempertahankan SPI golongan 0. Dan yang terakhir itu ada melakukan penentuan jumlah SPI bagi mahasiswa yang telah bersangkutan adanya dinyatakan diterima di UNS gitu. Nah, ini kan udah nih pembahasan SPI, lalu kita bakal ngebahas selanjutnya yaitu di next session. apa ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke poin-poin yang baru saja booming banget sampai satu UNS pun jadi kayak wah, Itu isu sebenarnya itu isu yang sangat riskan sih bagi sensitif. ya benar sekali. Kalau kita bahas ini pun nggak ada habisnya gitu loh. Ini Soalnya apa itu? Ini kenapa jadi sangat sensitif di kalangan mahasiswa dan ini itu sangat kontroversi gitu di kalangan Benar. mahasiswa maupun organisasi lain. Kita bakalan ini membahas tentang PTNBH. Apa tuh PTNBH? Apa nih? Perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang didirikan pemerintah berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Jadi PTNBH ini baru saja UNS itu sudah sah menjadi PTNBH ya. Ya, benar sekali. Yang katanya PTNBH ini bakal membuat universitas lebih baik gitu dengan adanya world class university gitu ya. Dalam PTNBH ada struktur MWA. Nah ya terdapat struktur MWA. Jadi MWA ini apa sih Mbak Nabila? MWAUM Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa. Tentang PTNBH lagi, di dalam PTNBH ini juga ada unsur yang melibatkan mahasiswa, yaitu MWAUM Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa. Nah, ada tipe sedikit ya guys. Ya, terus pada tanggal 30 Juli 2020 dilakukan audiensi perwakilan Aliansi UNS Bergerak dan Ketua Forkom dengan pihak UNS yang menghasilkan keputusan bahwa pemilihan MWAUM ini akan diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa. Langsung gitu ya. Dan MWAUM ini diserahkan sebaiknya berasalkan dari jenjang S1 karena pasca sarjana dan juga sekolah vokasi mempunyai fokus keilmuan yang berbeda. Terus nih 7 Agustus 2020 ada audiensi lagi dengan Rektor UNS yang menghasilkan kesepakatan pemilihan MWAUM diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa tanpa ada intervensi dari pihak manapun dengan cara mengajukan draft rancangan mekanisme pemilihan MWAUM kepada Senat UNS. betul. Terus ini lagi tanggal 9 Agustus 2020 tim BEM UNS telah bertemu dan berdiskusi dengan Komisi 4 BEM UNS terkait dengan pembahasan draft usulan mekanisme pemilihan MWAUM. Jadi lalu dalam diskusi ini menghasilkan beberapa catatan di mana yang akan dilakukan pembahasan secepatnya terkait mekanisme pemilihan MWAUNS dalam internal DEMA. Iya, betul. AKPT BEM UNS melakukan studi banding virtual ke 3 kampus PTNBH yang memiliki MWAUM, yaitu ada IPB pada 4 Oktober, dan UGM 10 Oktober, dan UI 18 Oktober. Nah, terus kronologinya nih, 6 Oktober 2020 turun peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa UNS sudah sah menjadi PTNBH.
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Next lagi 12 Oktober 2020 ada apa nih, Cak? ONS itu memberikan sosialisasi Universitas 11 Maret sebagai perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH sesuai dengan PP nomor 56 tahun 2020 kepada seluruh civitas akademik gitu. Dalam forum tersebut nih disampaikan bahwa ONS akan melakukan akselerasi program transisi karena mengejar pembukaan buku di awal tahun 2021. Sehingga semua catur organ UNS harus sudah ada sebelum pergantian tahun 2021, di mana salah satu organ UNS adalah MBA, termasuk di dalamnya unsur mahasiswa. Berdasarkan timeline yang disampaikan, pengusulan nama untuk MBA diberikan tenggat waktu 1-7 November, di mana direncanakan pada tanggal 15 November MBA UNS sudah ditetapkan oleh kementerian. Wow, itu kayak kita dikejar ya? Lalu tanggal 17 Oktober 2020 telah dilaksanakan forum bersama yang dihadiri oleh Demas ONS dan BEMS ONS yang membuka himpunan FKOR untuk membahas tentang mekanisme pemilihan MBA. Hasil kesepakatannya untuk menentukan metode pemilihan MBA UM yang dilakukan, yang hasilnya nanti kita akan menggunakan metode musyawarah besar terbuka. Nah, untuk selanjutnya tanggal 26 Oktober 2020 sudah diadakan musyawarah ya dengan para mahasiswa ya. Nah, di tanggal 26 ini peserta musyawarah menyetujui metode pemilihan MBA UM-nya untuk masa transisi sampai tahun 2021 adalah menggunakan ex officio, yaitu terpilihnya Presbem UNS menjadi MBA UM, jadi ketua MBA UM. Pemilihan MBA UNS dari masa transisi disahkan tanggal 26 Oktober ini ada hasilnya, yaitu yang pertama nggak jelas Bu. Ya, jadi tuh pemilihan MBA UM ini disahkan pada tanggal 26 Oktober 2020 di jam 3:10 waktu Indonesia bagian barat gitu. Jadi ini tuh 3 pagi gitu. Kita tuh berdiskusi, musyawarah gitu, menentukan apa nanti siapa yang jadi MBA-nya dengan ya akhirnya disepakati untuk ex officio. Lalu yang kedua ada Presbem UNS 2021 otomatis akan menggantikan MBA UM sebelumnya melalui skema penggantian antar waktu. Yang ketiga ada pembahasan mekanisme pemilihan MBA UM. Masa transisi akan dibahas dalam sidang istimewa oleh Dema UNS. Yang keempat ada pengesahan hasil musyawarah terbuka akan disahkan melalui sidang istimewa oleh Dewan Mahasiswa Universitas 11 Maret. Dan yang terakhir, hal yang belum diatur akan diatur di kemudian hari. Cukup di situ pembahasan PTNBH. Kita sudah di penghujung acara juga. Yeay. Nah, itu tadi adalah beberapa kilas balik isu-isu yang ada di tahun 2020 ya mengenai isu kampus gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan dan menonton sampai dari awal sampai akhir. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kita juga hanya manusia biasa. Mau dimaklumin. Jika ada kesempatan lain waktu kita akan bertemu kembali ya, maksudnya kita akan diskusi kembali. Terima kasih. Aku Aca pamit undur diri. Aku Nabila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum